Kalau kemarin 2024 pemilih terbesar itu milenial. Yeah. Nah, 2029 itu Gen Z. Gen Z. Gen Z. What do you think? Apa hashtag yang akan dipakai? Pencitraan itu adalah untuk memperjelas objek yang sedang kita pantau. Siapa yang terakhir dipegang untuk memperjelas personal brandingnya? Oke. Om Deddy. Salah satu yang saya menangkan cukup signifikan itu Hai teman-teman Komar, hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa. Aku mau kepo, nggak? Sama yang nulis buku, judulnya Branding for Public Leaders. Ada kata-kata di sini, public leaders dan branding. Apakah itu pencitraan? Om Deddy, tepuk tangan dulu, nanti dijawab. Dibuka dengan pertanyaan big. Apakah itu maksudnya cara untuk pencitraan para politician? Oke, mungkin saya harus jawab dulu. Oh, jawab dulu. Pencitraan itu yang dimaksud apa gitu ya? Oke. Buat orang-orang sosial politik, biasanya pencitraan itu terkait dengan hal-hal yang tidak sebenarnya gitu kan ya. Dipercantik, diperhalus, didandanin sehingga lebih cantik daripada aslinya gitu. Nah, tapi saya ini orang fisika. Saya di Teknik Fisika ITB. Dan saya belajar tentang pencitraan. Teknik pencitraan. Yaitu atau mata kuliahnya image processing. Pencitraan itu adalah untuk memperjelas objek yang sedang kita pantau. Jadi kalau kayak data satelit memantau bumi di suatu lokasi, itu dia butuh data-data yang lain. Entah data map segala macam, sehingga data satelit itu menjadi sangat jelas karena dibantu oleh data-data lain. Nah, pencitraan yang ada saya lakukan selama ini buat politisi, itu adalah saya menggali DNA brandnya, karakter sesungguhnya. Lalu ditambahkan dengan data-data lain sehingga karakternya itu semakin jelas dan semakin menarik untuk dinikmati. Berarti menolak kata-kata pencitraan di sosial ekonomi. Nggak. Tetapi itu di teknik Di teknik memperjelas. Memperjelas. Kalau lagi dia nggak jelas, diperjelasnya dengan cara apa? Sebenarnya kita bisa perjelas itu dengan aktivitas dia yang lainnya, gitu kan ya, tentang aktivitas pekerjaannya disesuaikan dengan brandingnya, aktivitas di keluarganya disesuaikan juga, termasuk aktivitas gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Biasanya ini untuk calon-calon yang masih belum jadi pejabat. Tapi kalau udah jadi pejabat sih tentu kita tinggal tarik track record-nya aja. Kita pilih dari track record-nya itu apa-apa saja yang kira-kira bisa memperjelas brandingnya. Luar biasa pemilihan kata-katanya. Pantesan ada buku ya guys ya. Siapa yang terakhir dipegang untuk memperjelas personal brandingnya? Om Deddy. Kebetulan kemarin kan ada Pilkada 2024. Nah, di Pilkada 2024 ini, salah satu yang saya menangkan cukup signifikan, itu ada di Pilkada Belitung Timur. Nah, di situ ada namanya Bang Ava. Terus terang, secara kondisinya harusnya agak berat. Karena Belitung Timur itu 90% Muslim. Dan mereka suku Melayu. Sedangkan yang saya handle, Nonis, Chinese, dan ya Nonis Kristen gitu kan ya. Nah itu hal menariknya gitu kan ya. Gimana framingnya? Nah framingnya adalah kita memunculkan apa yang menjadi concern kepentingan dari umat Islam itu, bahwa orang baik, orang yang suka berderma, orang yang suka membantu orang lain, itu memang layak untuk dipilih.
gitu kan ya. Jadi angle yang diceritakan Iya. itu yang udah difilter sama tim Mas Dedi. Ya, Oh, jadi gitu. memang kita tidak akan membicarakan urusan yang sara-saranya, tapi kita memperlihatkan secara terus-menerus bahwa beliau ini punya banyak sekali hal yang dikerjakan buat masyarakat. Oh. Urusan sembako, biasa ya. Ya. Bangun rumah gitu kan ya, Oke. bedah rumah, ada yang kebakaran, kemudian dia bangun lagi Oke. gitu kan. Dan yang sudah lama dia lakukan adalah dia bangun pasar, kemudian dia undang tenant-tenantnya dari yang muslim dengan biaya bulanan yang sangat murah. Dengan target dia berharap ini masyarakat banyak yang bekerja di pasar dia agar bisa menghidupi keluarganya. Nah, itu yang kita angkat. Framing yang memperjelas personal branding si toko. Iya. Tapi bukan pencitraan ya, teman-teman ya. Tapi itu memang biasa dia lakukan. Biasa dia lakukan. Biasa Jadi, dia kalau lakukan. pencitraan kan palsu. Ya, Eratnya sama kepalsuan. sehingga pada saat kita ambil kontennya, dia terlihat tulus dan natural sekali. Oh, nggak fake ataupun acting gitu. Betul. Nah. Nggak perlu harus joget-joget lah. Oh, bukan tim suksesnya. Bukan. Oh. Berarti kemarin fokusnya ke pilkada? Pilkada, Oh, nggak pilek ada. ya, pilek ya. Pilpres nggak ada? Pilek. Pilpres nggak? Pilpres enggak. Kenapa? Boleh nggak tahu spill? Kenapa nggak mau Pilpres. Karena membranding itu Pilpres? problemnya kalau sudah pernah mengurusi banyak politisi sehingga cukup tahu banyak hal-hal yang kurang enak dari politisi ini. Boleh nggak di-spill ke penonton kita? Apa sih yang nggak enak? Kan Mungkin- kalau nggak enak tuh kan bisa diceritakan dengan banyak pilihan diksi. Coba deh. Misalkan gitu kan ya, dari pemenang 02 gitu kan. Oke. Itu Yang dilakukan kan brandingnya benar-benar diubah sama sekali dari branding beliau yang lama. maksudnya adalah perubahan karakter atau pencitraan yang palsu. Ini yang mana nih maksudnya nih? Palsu sih. Oh, palsu sih. Oh gitu. Karena kalau nggak palsu, Oke. setelah dia jadi, dia tidak akan berubah karakternya. Masih joget-joget. Masih Oh, harus joget-joget, gitu kan ya. Masih harus joget-joget. Gimana kalau yang temennya yang Kalau temennya, misalkan 01 lah, Pak Anies. Nah, saya respect sama beliau, kebetulan karena memang saya pernah handle beliau juga. Oke. Di Pilgub Jakarta 2017 saya handle beliau. Saya respect. Ya sama Pak Sandi berarti ya? Ya, sama Pak Sandi, Bang Sandiaga. Nah, namun segmen pemilih yang dia tuju itu rasional. Dan untuk pemilih rasional di Indonesia itu sedikit. Coba, ini berat nih. Pemilih rasional di Indonesia itu sedikit. Banyaknya irasional. Iya. Oh my God. Banyaknya itu ya sifatnya emosional. Oke. Lebih banyak lagi transaksional. Sehingga kalau memaksakan hanya di segmen tersebut, segmen rasional, itu memang angka-angkanya ya kecil. di sekitar 15-20%. Yang kalau diterjemahkan dalam angka di Pilpres itu ya paling tinggi 25% nanti gitu kan ya. Itu kan dikaliin sama jumlah yang udah bisa milih di warga negara Indonesia ya? Ya. Dihitung berapa orang yang rasional. Sebenarnya itu ada statistiknya Iya, kan. statistiknya. Oh my God. Nah. Berarti intinya kalau mau menang, ya udah pilih yang tadi ya, transaksional dan emosional. Untuk Pilpres ya. Untuk Pilpres ya, Ya, untuk memenangkan Indonesia. Benar. Dan itu memang tergantung kota-kotanya juga gitu kan ya, tergantung kota-kotanya juga. Nah, saya pikir saya agak kurang nyaman kalau kemudian saya membantu seseorang capres, tapi peluang untuk menangnya nggak ada. Itu berat rasanya. Itu nggak nyaman di kantong atau gimana? Kantong sih mungkin masih nyaman ya. Masih nyaman ya, oke. Tapi kan secara reputasi saya sendiri saya repot nanti. Oh, jadi nanti kamu juga bingung nge-branding diri sendiri karena memilih Iya. salah. Ha-ha. Itu.
Oke. Berarti picky ya, cukup picky milih orang yang mau di framing. Ya, ada banyak juga yang kandidat pilkada itu menawarkan minta dibantu. Pertama saya harus cek dulu jejak digitalnya. Ini cukup parah atau enggak gitu kan ya? Cukup parah. Kok ada narasi cukup parah? Ya, karena kalau parah dikit aja, kita bisa bantu dipoles. lah, masih bisa lah ya. Ya, Masih bisa. Gimana kalau yang parahnya dikit aja tuh di mana sih segmen levelnya? Jadi biasanya itu kalau dia sudah jadi saksi KPK terkait korupsi, tapi dia tidak terbukti sebagai ikut yang korupsi, apalagi sampai di penjara. Oh, itu udah red flags banget ya? Udah nggak akan masuk. Itu banyak gubernur sebelumnya yang sudah masuk penjara, tiba-tiba tim sesnya menghubungi saya. Saya pikir alamak, udah jelas-jelas begini gitu kan ya. Itu tidak kamu akan masukkan ke dalam, mau dibantu nih gitu, enggak ya? Pertama, saya lihat dulu peluangnya. Kira-kira apa memungkinkan dia masih bisa menang. Dan kemudian saya juga cek dulu dari hati ke hati bicara. Dari hati ke hati bicara, ya. Sebenarnya beliau itu kemarin di penjara itu apakah jebakan atau memang kesalahan yang beliau gitu kan ya. Disengaja atau tidak sengaja. Walaupun paling banyak tidak sengaja sebenarnya. Harus jadi kambing hitam aja gitu. Ya. Berat ya? Atau memang ya karena terus terang ya sebenarnya saya berhubungan kan dengan Kementerian Pertahanan juga bidang pemilu. Di situ si Bapak mengatakan gitu kan ya, pimpinannya mengatakan bahwa hampir semua Bang Ded, hampir semua kepala daerah itu bermasalah, sengaja atau tidak sengaja. Tinggal kita tentukan aja kapan mau dimasukin ke penjara. Geram. Ini jadi tinggal Bang Den mau milih, mau memenangkan yang mana? Kita nanti bisa atur. Tarik nafas panjang yang mana ya berarti ya? Itu tidak. Tapi kamu masuk sampai scope nge-brandingin aja kan ya? Sebenarnya ya nge-branding aja. Biasanya kalau untuk konsultan lapangan, saya kerjasama dengan lembaga lain. Banyak lembaga besar kayak Kang EF juga saya sering kerjasama sama beliau. Polmark ya, itu sering kerjasama. Sampai sekarang masih WhatsAppan juga. Nunggu pilkada selanjutnya atau proyek selanjutnya? Proyek selanjutnya lah ya. Tapi sepertinya terkait politik sih jarang ya. Cuma memang saya lebih banyak mendekati yang sudah jadi. Jadi anggota DPR RI yang perlu dipoles lagi. Agar nanti perlu dibuat sangat bagus kembali agar kemudian untuk pemenangan di 2029 itu jadi sangat mudah gitu loh. Berarti udah disiapin dari sekarang dong? Harus disiapin dari sekarang. Makanya saya siapin buku branding ini terutama buat orang-orang yang tidak punya dana terlalu besar untuk meng-hire Bapak, Dedi dan tim. Itu berarti starter pack-nya. Iya, starter pack-nya. Nanti kalau udah susah baru ke saya. Kalau udah sangat serius gitu ya. Kayak udah nggak bisa diselesaikan di buku ini, tolong kasih tahu gitu, jurus-jurus jitu lainnya. Kalau kita ngomongin ini berarti membranding personal. Kalau misalnya experience nge-brandinginnya brand, ada nggak? Pernah juga. Ada juga. Sebenarnya saya itu kan bekerja sama dengan banyak tim agensi digital. Jadi bukan karyawan langsung, jadi kayak associate. Sehingga saya bisa lempar klien saya itu ke mereka untuk dihandle. Dan mereka biasanya itu menghandle banyak brand. Ada satu agensi bahkan menghandle 200 brand. Kayak banget tuh agensi, Wah itu cukup gede. Sehingga, tapi mereka nggak punya handle politisi. Sehingga mereka senang kalau nerima pekerjaan dari saya. Harganya bagus dan mereka bisa belajar banyak hal gitu kan ya. Boleh hire tim aku juga ya, Pak Dedi ya, kalau gitu. Beberapa terakhir brand selain politisi itu yang dihandle tuh kayak kampus. I see. Jadi ada kampus yang kira-kira peminatnya sudah sangat sedikit sekali. Dulu ini kampus cukup besar, tapi karena dikelola kurang bagus, brandingnya jadi buruk, peminatnya sangat sedikit. Maka kemudian saya ambil alih urusan brandingnya. Alhamdulillah sekarang bisa normal kembali. Berarti kemana? Yang datang nih yang abnormal semua ya? Orang-orang nggak normal yang datang.
Karena kayak lagi mencari jati diri. Betul. Tolong betul, aku, betul. tolong aku. Nah, Gitu. dia harus diperbaiki brandingnya. Banyak. Dan kalau branding ini kan, walaupun saya hanya main di sosmed, itu saya ya minta biasanya rekomendasikan banyak hal yang harus dirubah di lapangannya. Karena otomatis walaupun sosmed misalkan, kan dia akan mengambil footage-footage itu di lokasinya. Dan footage-nya itu harus terlihat bagus dong di sosmednya gitu kan. Jadi harus diperbaiki dulu, ini dibersihkan, ini dicat ulang, ini dikasih bentuk ini harus instagramable, macam-macam lah. Wow, pakai AI nggak tuh? Sebenarnya bisa pakai AI, cuma saya tidak rekomendasikan. Oh, kenapa tuh? Kalau kita bikin konten di sosmed pakai AI, biasanya sampai sekarang platform sosial media, Facebook, IG, dan TikTok yang lain-lainnya, itu tidak akan membantu secara algoritma penyebarannya, organik. Karena ada AI-nya. Iya. Kecuali diiklankan ya, lain cerita beda gitu loh. cerita. Tapi kalau dia untuk membantu secara organik, itu nggak bisa. Nah, di saya itu di politik, urusan iklan itu hampir sulit sekali. Apalagi di TikTok, itu nggak boleh sama Nggak pernah sekali. di reject terus kan juga sama TikTok kan? Nggak akan. Makanya, tapi kita tetap pakai. Organik ya. Kita tetap pakai TikTok, dan TikTok itu menjadi acuan juga konten-konten saya di politik. Kalau di TikTok bagus, maka kemudian di platform yang lain bakal bagus. Bahkan saya pernah menghandle mantan Wakapolri. Oke. Yang beliau itu polisi, sudah tua gitu kan, dia udah pensiun kan. Tetapi kita surprise, begitu kontennya kita naikkan di TikTok, hanya konten vlog biasa, itu angka views-nya itu tinggi sekali. Sampai satu konten itu, satu video, 6,5 juta gitu yang nonton. Organik, karena memang kita nggak bisa iklankan. Iya, karena politik udah otomatis organik gitu loh. Kita juga surprise, saya sendiri juga kaget. 6,5 juta. Ternyata anak TikTok tertarik juga urusan terkait sama polisi gitu kan ya. Kontennya apa tuh kalau kontennya sebenarnya begini. Jadi hal yang menarik buat netizen itu adalah selama ini netizen di TikTok terutama mereka punya persepsi sendiri tentang polisi itu seperti apa. Karena ada lagunya tuh kan ya. Iya benar. Tapi kena kemarin. Ya, iya. Persepsinya tentang polisi itu mereka begitu. Tapi begitu ada polisi, mantan polisi juga, yang menceritakan pengalamannya bahwa berbeda sama sekali, itu langsung mereka surprise. Ternyata polisi seperti ini masih ada gitu loh. Pencilan ya? Apa itu? Pencilan kan berarti? Itu Pencilan. nggak major. Oh bukan majority, ya, sangat sedikit dia, sangat sedikit. Kalau dulu kan di sosmed itu banyak cerita tentang polisi Hugeng. Nah itu kan udah lama. Nggak pernah bisa ditemui juga orangnya. Buktinya apa gitu kan ya. Iya, bener. Tapi yang ini saya tampilkan orangnya masih ada sampai sekarang. Dia bercerita tentang bagaimana menjadi polisi itu sebenarnya. Dan itu yang dia lakukan. Dia menjadi Kapolda di beberapa daerah. Wah, unik ya. Itu membuat teman-teman adik-adik di TikTok itu surprise. Adik-adik di TikTok surprise. Tahu gimana om ini gitu ya bekerja. Oh, wow, berbahaya. Itu luar biasa. Oke. Mas Dedi, tadi kan di awal kita udah langsung ngobrol panjang. Sementara nih nanti audiens kepo. Kesehariannya lagi nge-handle company apa sih gitu? Lagi ngurusin apa company-nya? Oh gitu. Kalau sekarang biasanya ya tiap tahun dulu sejak terakhir 2024 tuh tiap tahun saya handle pilkada. Saya handle pilkada, handle pileg gitu. Terkait itulah pemenangan. Jadi saya suka sekali berperang, memenangkan seseorang di politik. Itu itu kayaknya bukan brand karakter saya itu. Oh my God. Beberapa sempat berkarakter juga untuk membunuh karakter lawan. Tapi itu jarang dilakukan. Oke. Tolong jangan diungkit-ungkit. Boleh nggak di-spill tadi itu tadi? Nggak ya? Nah, kalau sekarang karena pemilu masih lama, maka kemudian saya membantu beberapa anggota DPR RI yang sudah ada, yang sudah jadi, lalu sama kepala daerah yang juga sudah jadi. Baik kepala daerah yang saya handle kemarin maupun yang tidak saya handle kemarin gitu kan ya. Mereka tahu tentang saya dan itu saya bisa bantu. Terutama daerah-daerah habis pilkada
Kan itu banyak ya di netizen yang tidak lawan-lawan politiknya itu masih menyerang sampai sekarang. Jadi berbulan-bulan ke depan ini memang serangan dari lawan politik itu akan terus-menerus dilakukan. Banyak laporan dari Pemda-Pemda yang bahkan tadi pun sudah lagi Zoom sama saya, ya kan, bupatinya, bahwa mereka menceritakan ini serangan masih ada. Padahal pilkada udah selesai, serangan masih ada. Mungkin serangan itu terkait agar masyarakat tidak mempercaya dia. Transisi gitu ya. Nah, saya tawarin untuk media monitoring, untuk memantau semua pembicaraan, sekaligus saya tawarin untuk urusan brandingnya. Gitu. Branding itu di tempat saya, itu usaha terus-menerus meningkatkan value agar dipercaya. Pokoknya itu, jadi intinya itu sebuah proses meningkatkan value agar dipercaya. Building trust ya? Building trust. Tapi itu kan nggak mungkin dalam kurun waktu yang sangat singkat dong. Iya, butuhnya memang agak panjang. Minimal 3 bulan. Tuh, pantesan. Banyak minimal 3 bulan. Ya, Mas ya. Karena panjang kan hitung kontrak. Panjang, lumayan lah kan, apalagi kalau sampai 2009 kan. Berarti yang diurusin nggak seputar framing. Apa sih background education yang dimilikin? Nah, ini kan kombinasi ini agak berat. Saya agak malu mengatakannya. Bahkan di kampus saya sendiri, saya juga sering dibully, dipermalukan. Teknik yang tadi kan? Ya, saya dari teknik fisika sebenarnya. Tapi mereka rubah jadi teknik politik. Tega sekali mereka. Iya, oke. Tapi tadi udah jelasin kan? Iya. Itu kan memperjelas sesuatu. Make sense. Kenapa kemudian saya tertarik di urusan politik ini? Karena saya menggunakan analitik. Jadi media yang saya gunakan sosial media. Lalu ada sosial media analitik. Nah, di teknik fisika, semua hal itu diukur. Semuanya diukur. Jadi tidak ada yang tidak diukur. Dan kita hanya bisa meningkatkan sesuatu, meningkatkan value-nya, kalau dia bisa diukur. Itu sebabnya saya tidak mengurusin spanduk, baliho, karena nggak bisa diukur. Berapa banyak sih yang melihat, berapa usia yang melihatnya, dan dia bisa melihat berapa lama, dan apa pikirannya setelah dia melihat. Nah, itu nggak tahu. Kita bisa ngukurnya kalau itu. Kalau di sosmed nggak bisa, kita bisa karena marketing research ngelakuin itu. Mantap jadi kita sekali. Bisa kolaborasi. Berarti oke, siap, cocok itu. Cocok kan? Asalkan ada hitung-hitungannya, boleh kan? maka bisa kita langsung. Kolaboratif, aman. Yang Mas Dedi nggak bisa kasih ke kita, kita tentu. bantu gitu maksudnya. Begitu juga sebaliknya ya? Iya betul, kolaboratif ya. Iya, siap. Nah, berarti kan yang menarik dari seluruh proses ini, sebenarnya nggak harus ada background education tertentu untuk kalau kamu suka melakukan sesuatu. Enggak lah. Gitu ya. Kalaupun saya meng-hire itu staff, syaratnya satu. Apa tuh? You suka politik nggak? Kalau I jawab, tergantung. Tergantung duitnya ya. Nah, itu masih bisa diterima. Yes. Saya tinggal gedein aja gitu loh. Iya. Presentasi yes-nya gitu ya. Kenapa anak muda harus suka politik, Mas? Enggak ada yang mengharuskan sih sebenarnya. Tapi kita skeptis sekarang tuh honest. Betul. Karena terlalu banyak informasi, buzzer. Mungkin nggak tahu itu besutan Mas kan buzzer? Ya dulu ya. Ya tuh kan. Nah, buzzer politik, terus KOL yang suka diundang-undang buat makan, tiba-tiba jadi direktur gitu kan. We don't know anyway, sorry. Ya, banyak lah itu namanya. Jangan-jangan Mas Dedi abis ini ntar ditawarin yang lain nih. Enggak ya? Udah ada posisi. Gak apa-apa juga sih. Tapi kan bukan jadi tim ses kemarin ya? Belum. Sorry Mas Dedi kalau gitu. Kalau ngomongin politik, banyak inhale sama exhale yang dilakukan sama generasi-generasi yang harusnya majority punya atensi lebih nih. Ya, ke politik sebenarnya. Betul. Apa sih usaha dari timnya Mas Dedi? Ada nggak meliterasi politik itu sesuatu yang fun loh? Atau enggak? Sebenarnya. Oh iya boleh gimana? Kita berbagi tugas. Berbagi tugas. Jadi buat yang melakukan literasi politik, itu kan banyak akun-akun yang memang mengajarkan seperti itu. Nah, saya tinggal nampungnya aja hasilnya. Yang penting kan concern saya bagaimana memenangkan kandidat saya, memenangkan klien saya. Kemudian saya memanfaatkan narasi yang sudah berkembang di netizen.
di anak muda. Kalau kemarin 2024 pemilih terbesar itu milenial. Ya. Nah, 2029 itu Gen Z. Gen Z. Gen Z. What do you think? Apa hashtag yang akan dipakai? Oh, enggak. Belum. Gimana pakai tanggapan Mas Dedi terhadap kabur aja dulu? Hashtag. Waduh, gimana ya? Soalnya anak-anak saya juga kabur semua ini. Iya kan? Satu di Turki, satu di Jordan. Itu kan kabur semua ini. gimana? Approve? Oke, aman kah? Oh, sangat. Saya sangat mensupport hal tersebut. Coba. Sebaiknya memang kabur aja dulu. Kan Nanti kalau sudah hebat, balik lagi ke sini, ada narasi lanjutan ya. Betul. Kabur aja dulu, balik lagi kemudian. Betul. It's okay, fine. Berarti nggak apa-apa. Karena kalau di sini aja kayaknya agak sulit berkembangnya. Tapi udah bisa punya buku, kamu terlalu down to earth ini. Mas gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya gitu. Setelah kisah sukses kamu memegang banyak pilkada yang udah diceritain, ada kisah nggak sukses nggak? Tuh. Boleh lah spill dikit. Kenapa nggak suksesnya gitu? Ya, ada beberapa yang nggak sukses ya. Misalkan waktu di Pileg 2019, saya menghandle 7 caleg, 4-nya masuk. Oh, yang 3 nggak? 4 masuk. Yang 3 itu permasalahannya yang pertama adalah dia menjadi sangat hebat. Saya buat di dapilnya. Oke. Superhero gitu dia? Superhero gitu loh. Sangat hebat. Brandingnya begitu kuat gitu kan ya. Sehingga ternyata saya lupa, dia bukan asli putra daerah. Oh. Dan seluruh kandidat yang lain itu adalah asli putra daerah. Ini bicara DPD ya, DPD RI. Hanya 4 kan terpilih. DPD RI. Dia bukan asli putra daerah. Sehingga dia menjadi common enemy dari seluruh calon anggota DPD lainnya. Sehingga terjadilah pengaturan-pengaturan di lapangan agar beliau tidak jadi. Pengaturan di lapangan. Ya, pengaturan di lapangan. Saya nggak perlu detail ya. Nggak perlu detail, kita udah tahu ya. Lanjut. Nah, yang kedua kemudian saya juga handle salah satu partai di Jawa Tengah yang memang sudah direncanakan akan dioperasikan sehingga partai itu tidak akan mendapat kursi sama sekali. Di 2014 mereka dapat 10 kursi anggota DPR RI. 10 di dapil tersebut untuk Jawa Tengah. Tapi begitu di 2019 itu ada operasi untuk menghapusnya sehingga mereka dapat 0. Itu berarti hal yang kamu tidak bisa kontrol ya? Nggak bisa, karena itu di lapangan. Di TPS. Itu yang nggak bisa saya kontrol gitu kan ya. Transaksional kah? Oh iya. 3. Nah, dan yang ketiga, ini cukup bagus, saya sudah handle cukup bagus, tapi ternyata, mohon maaf, ketua partainya dislike. OTT. Ya sudahlah kalau ya sudah, jadi habis. Bukan one time passcode ya, itu OTP, OTT. Apa OTT mas? Kepanjangannya OTT. Apa ya? Tangkap tangan. Operasi tangkap tangan. Oke. Berarti hal-hal yang tidak bisa dikontrol itu udah nggak mau lagi untuk dipusingin, nggak usah dianalisis. Karena ya itu nggak usah dilewat. Ada juga pilkada-pilkada, beberapa pilkada saya juga ada gagal loh ya. Ya boleh. Jangan kira saya selalu menang. Tapi bukannya orang yang keren itu harus ada fase gagal dulu. Kan sekeren ini pasti ada gagal-gagal yang membuat dia jadi menang setelah itu. Gitu. Oh gitu ya? Nggak paham saya. Boleh ceritakan. Jadi ada pilkada itu yang kemudian saya hanya menghandle sebagian tim digitalnya. Tidak secara keseluruhan. Jadi narasi besarnya tidak saya handle. Itu satu. Kemudian pada saat itu juga saya bekerja sama dengan lembaga surveinya. Tapi lembaga surveinya tidak memberikan datanya ke saya. Kok iso? Nah, bekerja sendiri-sendiri? Iya, bekerja sendiri-sendiri. Sehingga saya mengalami agak kurang jelas. Agak jet lag, ya benar-benar. Agak kurang jelas, ini nanti mau nyerangnya ke siapa? Kandidat lawannya banyak. Dan begitu salah serang, ya sudah selesai gitu kan ya. Nah, itu. Tapi kemudian dari sekarang, sejak 2024 kemarin juga saya cek bahwa saya pastiin narasinya saya yang handle. Saya pastiin bahwa lembaga
survei dan lembaga konsultan pendampingnya di lapangan itu juga kerjasama erat dengan saya juga, gitu kan ya. Jadi enak bisa dikontrol ya. Jadi bisa enak dikontrol karena orang lapangan juga membutuhkan data-data di sosial media. Dan orang sosial media juga butuh data di lapangan untuk lakukan validasi. Iya, betul. Kan ada serangan udara gitu kan. Kemarin ada udara, darat, laut. Yang kita nggak bisa handle kan yang laut. Saya biasa dikenal sebagai jenderal serangan udara. Berarti selama ini yang ngasih narasi itu Mas Dedi? Sebagian lah. Sentimen-sentimen negatif yang dibentuk itu Mas Dedi? Ya, sebagian Kalau lah. aku PR white ya, aku nggak ambil PR campaign black. Gitu. Kalau Mas Dedi berarti ambil? Ambil juga. Jadi bukan black ya. Kita mainnya di negatif. Negatif. Kan beda ya? Negatif sama black campaign ya. Negatif campaign. Kalau black campaign kan memang tidak benar. Tapi negatif campaign ini benar. Iya. Cuma kita angkat sehingga mendegradasi kandidatnya. Pinter banget narasinya. Pantas menjadi branding konsultan. Negatif ya. Negatif. Kan apalagi orang Indonesia suka negatif-negatif. Oh iya, lebih cepat penyebarnya. Lebih cepat ya. Wah, less effort ya. Apa terakhir yang negatif yang dibagi-bagikan? Enggak. Wah, bahaya ini. Saya udah tobat. Udah ya. Kalau saya nggak sanggup aja karena di hati nggak sesuai. Bener kan? Gitu. Yang terakhir apa? Yang di-handle Mas, ada nggak? Tiba-tiba kayak katakan bantuin dong gitu. Cawapres aku misalnya gitu. Biar lebih sharpening. Kalau urusan capres kayaknya sudah lewat lama ya. Ya sekarang kan butuh konsultasi gitu. Arah brandingnya mungkin ada nggak dari kalau sekarang point of view konsultan harus ada dirubah nggak dari cawapres kita nih gitu. Kalau ada urusan cawapres saya lagi nggak berhubungan dengan mereka. Sebagai orang ini deh, orang yang cinta sama negara Indonesia gitu. It's supposed to be like this gitu. Harusnya sih lu gini gitu. Boleh nggak kasih tahu ke kita? Enggak sih, saya nggak mikirin itu sih. Gimana ya? Soalnya saya sibuk ngurusin kepala daerah yang lain yang lagi sedang bermasalah. Saya kan hanya bisa membantu yang kalau bermasalah, merasa ada masalah. Kalau kemudian ada presiden, wakil presiden yang tidak merasa ada masalah, gimana saya bisa bantu gitu kan? Berarti kita nih Indonesia aman, nggak ada masalah kan? Aman lah. Aman ya. Indonesia terang beneran lah. GDP kita bentar lagi 8%. Iya, mudah-mudahan. Kan menuju gold. Dan antara jalan bagus. Antara kita jalan. Aku sebenarnya proud banget makanya mau mencoba mencari tahu politik ini seksi sebenarnya. Oh iya. Ya kan? Tapi balik lagi ujung-ujungnya aku ke brand lagi nggak jadi ke politician gitu. Ada ngebedain nggak secara signifikan kalau nge-brandingin produk sama nge-brandingin orang? Paling dari saat goal akhirnya aja. Kalau untuk produk, untuk orang kan, apalagi di politik ada waktunya. Sebulan kemudian atau 1 tahun kemudian setiap gitu kan ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Iya, dan masa-masa pencoblosannya kan udah ditentukan. Kadang ada beberapa itu, kalau untuk pencalekan saya nggak bisa handle kurang dari 6 bulan. Untuk pilkada nggak bisa kurang dari 3 bulan itu. Kalau sebulan baru hire, tapi kasih sekarung, Mas Dedi, tolong aku, gitu, mau nggak? Itu berarti saya harus meng-hire juga konsultan lapangan buat bagi-bagi karungan itu. I like this statement, yes. Bisa menang juga sih. Iya, kita kolaborasi kan. Iya, bisa menang juga gitu kan ya. Nah kalau sekarang itu kan ada beberapa kepala daerah itu yang merasa ini ada masalah. Sehingga brandingnya harus di-handle lagi agar tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa kembali tinggi. Kemarin mungkin dia menang-menang tipis gitu kan ya. Menti ya. Menang-menang tipis. Jadi kalau yang produk apa beda signifikannya? Kalau produk itu mungkin karena sekarang di branding sekarang juga berharap bisa terjual gitu kan ya. Jualan ya. Bisa diukur tiap bulannya. Padahal gitu kan, gitu tiap kan? bulan gitu. Padahal nggak gitu, bukannya branding itu investasi jangka panjang. Harusnya dia di investasi jangka panjang gitu kan ya. Kalau itu selling ya, kalau direct nggak buy it now gitu. Jadi kayak waktu handle kampus itu memang nggak bisa bahwa bulan depan akan ada siswa berapa, nggak bisa. Kita perbaiki dulu branding urusan ininya dulu, nanti tahap ininya, nanti tahap setelah 3 bulan, baru kemudian
mulai melakukan soft selling. Oh, soft gitu, selling. Nggak boleh hard selling. Nggak bisa. Karena nanti langsung trust isunya muncul. Ya. Karena banyak harus diperbaiki dulu kan. Kita kan harus cek dulu. Kenapa sih masyarakat nggak trust gitu kan sama produk ini? Nah, kita harus cek satu-satu dan kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki itu. Dan kalau cara memperbaikinya seperti cara Pertamina kemarin, kayaknya buruk sekali gitu loh. Yang mana tuh? Boleh di-mention kayak yang mana? Yang aku beli. Oplosan itu. Oh, kalau aku untung beli tetangga sebelah. Ya, untungnya tetangga beli aman ya. Karena ada lagi oplosan yang lain kan? Antam. Oh iya. Ya kan muncul lagi narasinya. Itu kayak nggak hire branding consultant ya? Apa gimana sih? Dan cara menghandle-nya itu yang saya lihat, aduh luar biasa ini. Kalau kamu menjadi konsultannya, apa yang kamu lakukan? Apa ya? Karena nanti kalau bocor kemudian mereka pakai, rugi juga saya ini. Iya, nggak apa-apa kan, bagus cara kita mengakuisisi user baru adalah memberikan solusi dari masalah mereka. Boleh dong di-share. Ya pertama memang kalau ini sama kan sepertinya membangun kepercayaan antara suami istri gitu kan. Kalau suaminya kemudian dianggap bermasalah oleh istrinya, maka yang diperlukan suaminya dulu apa? Cerain aja udah. Bukan. Minta maaf dulu. Oh iya, betul. Minta maaf dulu gitu kan ya. Oh, nggak usah ngasih apa-apa denial gitu ya. Ini tidak benar, itu jangan. Nanti berantem lagi, lanjut. Nah, itu salah. Makin nggak percaya. Salah tuh. Iya. Itu aja udah. Bukannya minta maaf itu mengakui bahwa memang benar narasi yang ada di publik adalah kebenaran. Makanya nggak bukan. Oh, bukan. Jadi gimana? Bukan. Kita bisa minta maaf bahwa terjadi miskomunikasi. Tolonglah ya, oke. Penerimaan perbedaan antara ron apa maron apa tuh ada misgap. Ya, kita bisa jelaskan seperti itu. Sama seperti mungkin ingat waktu Pilgub DKI terakhir kan ada salah satu paslon yang dianggap ngambil KTP orang. Aku tahu, ya. Ya. Dan kebetulan itu adalah paslon yang kamu handle? Bukan. Oh, bukan. Enggak saya handle, tapi dia teman saya. Jadi kamu naikin negatifnya? Jadi dia nanya, ini nge-handle-nya gimana Bang Ded gitu loh. Lalu saya ceritakan lah, begini menghandle-nya, begini. Dan alhamdulillah aman. Mulus. Boleh nggak kasih tahu formula gitu. Cara handle cookie-nya ini? Aduh. Habis kita dikulitin ini. Gimana? Kan katanya kita harus off the box kan? Iya, betul. Yang pertama memang sama lagi hubungan tadi bahwa minta maaf. Kita minta maaf bahwa ada kesalahan dalam di masyarakat itu begini. Yang kedua kemudian kalau kita cukup bagus, kita lemparkan permasalahan itu ke lembaga lain. Oh, kamu mencari another. Iya, biar tembakan kemarahan itu minggir ke yang lain. Nah, masuklah kemudian KPUD, bisa dianggap salah. Kemudian tim ses di lapangan yang salah mengambil KTP, gitu kan ya. Kita tidak sempurna, gitu. Kita sebagai kandidat tidak sempurna, gitu kan ya, sehingga kita tidak bisa mengontrol terlalu dalam. Karena kita tidak bayar. Jadi relawan itu tidak kita bayar. Ya kan, itu kan penting kan kata-kata itu kan. Kita tidak bayar sehingga mereka bekerja sangat antusias lalu menyalahi beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan. Aku mengerti bahasa narasi ini. Hai. Oh, harus ada samsak lain ya? Iya, perlu diarahkan. Emosi negatif perlu diarahkan. Berarti kamu membutuhkan wadah untuk penyaluran energi negatif. Nah, salah satunya begitu. Ada banyak teknik-teknik yang lainnya. Tapi itu paling cepat. Berarti kalau bahasa marketing quick win. Betul. Oh, quick winnya adalah lempar kesalahan ke orang lain. Iya. Dengan cangan-cangan yang sangat bagus ya. Ya Allah, luar biasa politik kita nih guys ya. Aku semakin kepo. Lanjut. Sebenarnya banyak pertanyaan yang aku tidak bisa tanyakan di sini, tapi aku mencoba mengubah narasinya menjadi. Saya akan tidak menjawab. Oke. Gimana sih gambaran media digital ini mempengaruhi pengambilan keputusan generasi zilenials yang akan memilih 5 tahun lagi yang banyak? Harus ngapain?
gambarannya. Siap-siap yang mau jadi anggota DPR gitu. Harus pencitraannya dari mana dulu? Dari sekarang tuh ngapain dulu di media sosial? Gitu? Ya. Pertama, saya bicara tentang efeknya dulu ya. Efek sosial media terhadap pemilihan calon tersebut. Ya. Jadi kebetulan kemarin itu kita ukur juga di Belitung Timur, yang jadi klien kita. Di Belitung Timur itu kondisinya masyarakatnya adalah susah listrik, yang otomatis susah juga wifi, dan kuotanya juga mahal internet. Tetapi begitu kita lakukan survei, berapa banyak persentase orang yang memilih karena dia melihat konten di sosmed, itu 67%. Wow. Jadi dengan kondisi internet yang sangat sulit pun, angkanya itu cukup tinggi yang mempengaruhi mereka untuk pemilihan politik itu kan ya. Nah itu satu. Itu dari sisi pengaruh sosial media terhadap pilihan politik orang. Gitu. Nah yang kedua kan pertanyaannya bagaimana sih mempengaruhinya? Iya, betul. Mempengaruhinya. Do it yourself atau daily in my daily life loh. Gitu. Oke. Jadi yang pertama itu konten-konten yang pertama itu harus istiqomah dulu ya. Gimana tuh? Istiqomah itu. Jadi agar kemudian platform semua sosial media membantu algoritmanya membantu menyebarkan konten-konten kita secara organik, maka kita harus istiqomah setiap hari minimal ada satu video yang terkait dengan branding kita. Harus istiqomah seperti itu, harus konsisten. Sehingga algoritma melihat, membaca, oh ini akun ini terkait hal ini. Sehingga saya bisa menyebarkannya ke orang-orang yang menyukai hal ini juga. Gitu. Nah itu fungsinya. Yang kedua dari sisi kontennya. Dari sisi kontennya sendiri, maka di buku itu, di bab ke-5, itu ada tentang bagaimana membangun simpati generasi Gen Z gitu kan ya. Iya ada. Itu ada 3 rumus sebenarnya. R3, 3R. Yang pertama harus relevan. Relevan itu adalah ada spektrum konten, jenis konten yang cukup besar dan ini semuanya spektrum konten milik Gen Z. Misalkan urusan perkuliahan, urusan percintaan, urusan kos-kosan, urusan pernikahan, urusan mantan belum lah ya, mantan bisa juga sih, urusan mantan, urusan pekerjaan, spektrumnya gede. Itu yang gede. Ya itu berarti content planner itu harus menyiapkan kontennya itu ada di daerah sini, nggak kemana-mana gitu lah. Yang kedua itu adalah harus relate. Relate itu terkait sama dari spektrum yang ada, itu akan dipilih lagi. Yang kira-kira paling mengena buat Gen Z di dapilnya dia, gitu kan ya. Itu yang paling mana, gitu kan. Kalau dulu teman kuliah saya, si Emil, Ridwan Kamil. Pak RK. Pak RK, itu lebih banyak urusan jomblo kan, mantan, segala macam. Dia relate-nya ke situ. Dia relate-nya ke situ. Cinta-cintaan. Pilihannya cinta-cintaan. Nah itu 2. Relevan, relate, dan yang terakhir, proses konten ini harus disampaikan, dikomunikasikan dengan sangat sederhana, dan kalau bisa fun. Itu yang namanya receh. Jadi harus relevan, relate, dan receh. Saya kasih contoh banyak sekali di buku itu. Saya juga perlihatkan politisi mana yang menggunakan konten-konten receh. Iya, aku tadi scan barcode-nya. Nah, iya. Dan saya lihat banyak sekali. Jadi saya lagi bikin juga semacam mungkin e-book ya, nggak buku, tapi ada beberapa kepala daerah yang kemarin pada saat periode pertama mereka menjalankan branding dengan baik, bahkan ada yang melakukan branding itu secara lucu-lucuan. Tetapi kemudian akibatnya itu dengan mudah dan angka yang besar mereka menang di periode kedua saat ini. Nah itu nanti saya siapkan buku e-booknya biar dulu dia. Iya sudah disiapkan. Bahkan pada saat kemarin saya diundang oleh salah satu partai di Jawa Timur
Di sana dia mengumpulkan semua anggota legislatif dari level kota, kabupaten, provinsi sampai DPR RI-nya, satu partai. Ada 120 anggota legislatif. Saya nggak sebut partainya lah ya. Nah, salah satu moderator saya jadi narasumbernya, moderatornya, saya tanya, ternyata beliau juga anggota legislatif dari Provinsi Dapil Madura, Pulau Madura. Dan saya tanya, angkanya berapa dapat suaranya? Saya belum tanya habis biayanya berapa ya. Oh, jangan dulu ngomongin angka ya. Ternyata dia bisa mendapatkan suara 230.000. Untuk level provinsi itu besar sekali. Biasanya untuk DPR RI 230.000. Saya tanya, Mas, apa yang Mas lakukan sehingga bisa dapat suara sebesar itu? Padahal Mas ngambilnya untuk provinsi. Dia bilang, saya sudah membranding diri saya sebagai pembina UMKM selama 8 tahun yang lalu. Wow. Bahkan menjadi ketua kadin dari salah satu kabupaten di Madura. Serius banget dia membantu. Sehingga para UMKM yang ada di Madura, dan tentu banyak ya orang Madura UMKM-nya, itu support dia untuk jadi anggota DPR di provinsi. Itulah efek branding yang dia lakukan 8 tahun yang lalu. Nah, udah sistem tabur tuai ini ya. Nah, berarti betul. investment. Kalau gitu aku akan mempersiapkan diriku untuk menuju closingan hari ini. Salah satu trigger saya membuat buku ini sesungguhnya itu adalah kekecewaan saya pada proses pemilu 2024. Money politiknya sangat gede. Sangat besar. Uang yang disebarluaskan itu sangat gede. Misalkan kalau DPR RI, dulunya itu satu amplop itu 20.000. Orang bisa maklum, 20.000 satu amplop. Dan DPR RI itu menyebarkan paling tidak 300.000 amplop. Hitung 6M ya. 6M. Tapi sekarang, kemarin, 2024, satu amplop itu isinya 500 sampai 600.000. Oh, berarti kali 300. Confirm ya, oke. Jadi memang gede sekali. Beberapa klien saya kalah karena tidak memberikan uang sebesar itu juga. Transaksional. Gede banget gitu loh. Itu ya sebabnya. Tapi hal itu bisa gede karena dia tidak melakukan brandingnya secara jauh. Oh, dia jadi secara nggak panjang. memupuk dulu. Tidak memupuk. Disiram. Karena masyarakat kita ada kebaikannya juga sebenarnya. Tapi dikit. Jadi begini, kalau masyarakat itu sudah suka dengan kandidat tertentu gitu kan, udah suka. Walaupun dia mendapatkan amplop yang jauh lebih besar dari yang lainnya, asalkan yang dia sayangi itu ngasih amplop juga dan itu kecil, ada tapi tetap harus ada. Mana sih sayang katanya? Iya, ya untuk dapur urusan dapur tetap lah ya. Nafkah kan? Aku nggak dapet loh. Itu dia akan tetap memilih yang dia sayanginya. Tetapi kalau yang disayanginya lupa nggak ngasih amplop sama sekali, dia nggak bisa milih. Itu nggak sayang namanya. Nah, dia itu nggak sayang berarti kan ya. Makanya dia nggak mau pilih gitu loh. Karena di orang Indonesia ini dia punya sifat balas budi. Walaupun dia transaksional, nggak bisa narasi yang sering disebarluaskan oleh pejabat kita. Ambil amplopnya, termasuk para ustadz ya. Ambil amplopnya, pilih sesuai hati nurani. Itu bullshit. Nggak bisa seperti itu. Kalau sudah terima amplop, orang merasa berhutang budi untuk mencoblos yang ada di amplop itu. Kalau dia menerima amplopnya 10 caleg, dia bisa bebas. Pilih siapa saja. Kalau cuma satu. Kalau cuma satu, dia akan pilih itu. Tapi nggak ada masyarakat itu yang menerima amplop hanya dari satu caleg. Dia pasti dari beberapa caleg. Dan dia akan pilih dari caleg yang dia sukai. Terserah isi amplopnya berapa. Oh, berarti di sini ada variabel yang bisa dikontrol dari angka. Tapi branding. Dari branding. Makanya harus dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang merasa-rasanya kayaknya nggak punya duit sebesar 20-25 miliar gitu kan. Sayang juga kan dibuang untuk seperti itu. Itu harus dari sekarang membrandingnya. Okay. Dan branding itu nggak perlu harus urusan dengan politik. Ya.
apapun bisa gitu kan. Iya, Yang penting orang kenal dan orang suka dengan yang di-brandingkan. Oke, kira-kira begitulah. Berarti kalau branding dokter cinta boleh ya? Bisa, sangat bisa Kalau gitu lah. aku akan segera mempersiapkan diriku untuk branding itu. Aku jadi pasien. Iya, siap. Kalau gitu kita come to closing hari ini. Boleh nggak kasih pesan ke generasi-generasi zillennials untuk bisa jangan terlalu skeptis sama politik, karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita adalah bagian dari situ. Silakan, Bung. Sebenarnya Bung sudah Hasan. cukup, sudah cukup sih penjelasan itu Udah. tadi, karena memang bagian dari itu. Tapi saya ingin tambahkan ya, saya nggak bisa menyalahkan generasi muda agak skeptis, karena memang perilaku politisi kita keterlaluan, gitu kan ya. Saya tidak bisa menyalahkan juga. Cuma saya hanya kasih tahu, mumpung dalam saat ini Ramadan, biar agak ada spiritualnya lah isi podcast kita ini. Dari tadi kita spiritual kok. Nah, spiritual gitu. Maka saya harus beritahu bahwa salah satu yang kemudian menjadi semangat saya membranding ini adalah Nabi kita. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebelum dia mendeklarasikan dirinya agar dipilih dari gagasan yang dia sampaikan, Islam, maka dia membranding dirinya dulu. Dia membranding dirinya, sengaja atau tidak sengaja, diketahui atau tidak diketahui, dia membranding dirinya sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Yes. Al-Amin sangat terpercaya, itu adalah target branding tertinggi yang diharapkan. Oh ya Allah, nah, jauh ya politisi kita sama situ. Jadi memang saya harap target branding itu memang seperti itu, terpercaya, menjadi Al-Amin. Dan itu udah ada contohnya dari nabinya orang Islam sendiri. Iya, benar-benar. Oke, aku akan mengambil garis lurus kita hari ini. Percakapan kita hari ini adalah brandinglah diri kalian, belajar dari Nabi Muhammad SAW menjadi level Al-Amin. Ya, meskipun kita masih di sini, ya sudah ada progres ya. Ada progres. Jangan skeptis, terus kasih feedback yang konstruktif lah kepada pemerintah gitu ya. Kita kan juga berhak bersuara. Betul. Bukan begitu? Siap. Om Deddy? Cocok banget. Siap. Kalau begitu kita akan ketemu lagi di Komar di episode selanjutnya. Stay tune dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.